Di sini saya akan menjelaskan variabel data, populasi sampel, sama setting penelitian. Nah, gimana untuk materi pertama, untuk materi diskusinya, ini ada 5 topik. Yang pertama ada variabel, yang kedua ada data, yang ketiga ada populasi, yang keempat ada sampel, dan yang kelima ada setting penelitian. Nah, untuk yang pertama yaitu variabel. Oke, di mana pengertian dari variabel sendiri itu menurut Effendi pada tahun 1982 itu mengartikan bahwa variabel merupakan konsep yang mengandung variasi nilai. Nah, di mana variabel penelitian ini diartikan sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian akan ditarik kesimpulan. Nah, untuk variabel ini seringkali peneliti itu keliru dalam menentukan variabel dalam penelitian yang sedang dibuatnya, sehingga itu akan berdampak kepada isi dan pembahasan penelitian tersebut. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, ini ada jenis-jenis variabel. Nah, jenis-jenis variabel yang pertama yaitu berdasarkan sifat itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel statis sama variabel dinamis. Di mana variabel statis ini merupakan variabel yang memiliki sifat tetap sehingga karakteristik ataupun keberadaannya tidak mungkin dirubah. Contohnya jenis kelamin, jenis pekerjaan, tempat tinggal, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ini ada variabel dinamis, di mana pengertiannya itu merupakan variabel yang mempunyai karakteristik dalam keberadaannya yang dapat diubah. Nah, variabel ini dapat diubah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh peneliti. Misalkan motivasi belajar, prestasi belajar, kinerja pegawai, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ini ada jenis variabel menurut berdasarkan hubungannya. Ini ada 5 variabelnya. Yang pertama itu ada variabel bebas atau independent variabel, di mana variabel ini merupakan variabel yang berpengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Sebagai contoh penjelasan contoh variabel bebas dari sebuah penelitian dinyatakan akan berusaha mengungkapkan seperti pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Itu. Yang kedua, ada variabel terikat atau yang disebut dengan dependent variable, di mana variabel ini keberadaannya terpengaruh oleh variabel yang lain atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sebagai contoh, misalkan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Tadi kan kalau variabel bebas itu dia variabel yang berpengaruh, tapi kalau yang terikat itu variabel yang terpengaruh. Terus yang ketiga, ini ada variabel kontrol atau kontrol variabel, di mana variabel ini dibatasi atau dikendalikan pengaruhnya di dalam hal tertentu. Hal ini mengakibatkan variabel kontrol tidak berpengaruh atau mempunyai efek terhadap gejala yang sedang diteliti. Kemudian yang keempat, ini ada variabel moderator atau moderator variabel, di mana variabel moderator ini merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir ini ada variabel antara atau intervening variabel. Nah, variabel ini secara teoritis berpengaruh pada hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi hubungan yang tak langsung dan tidak dapat diukur dan diamati.
Nah, kemudian ini ada ciri-ciri variabel penelitian. Nah, di dalam sebuah penelitian, variabel memiliki 3 ciri khusus, yaitu yang pertama memiliki variasi nilai, yang kedua membedakan satu objek dengan objek yang lainnya dalam satu populasi, kemudian yang ketiga dapat diukur. Nah, karena variabel penelitian ini membedakan satu objek dengan objek lain di dalam satu populasi, maka variabel tersebut haruslah memiliki nilai yang beraneka ragam. Contohnya, misalkan dalam suatu kelompok terdiri dari 40 mahasiswa, nah indeks prestasi atau IP hanya akan menjadi variabel apabila terdapat perbedaan IP antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Nah, sebaliknya, apabila dari 40 orang mahasiswa tersebut tidak terdapat perbedaan, maka tidak termasuk dalam konsep variabel penelitian dari kelompok tersebut. Nah, kemudian pembahasan materi kedua yaitu data, di mana data ini merupakan bahan nyata yang bisa dijadikan dasar dalam kajian analisis pada suatu penelitian. Data juga sering disebut sebagai suatu informasi yang dapat diproses oleh komputer untuk keperluan penelitian. Nah, kemudian ada klasifikasi data penelitian, di mana data penelitian berdasarkan penafsirannya itu dibagi menjadi dua, yaitu data faktual sama data non-faktual. Di mana data faktual ini merupakan sejumlah data yang diperoleh dari subjek penelitian berdasarkan pengetahuan subjek lah kebenaran atau informasi tersebut berasal. Kemudian, nah, data faktual ini bisa berupa kutipan, ujaran lisan, hasil observasi, dan sebagainya. Kalau data non-faktual ini merupakan sejumlah data yang berhubungan dengan subjek penelitian dan perlu digali dari berbagai macam sumber, bisa berupa wawancara, artikel, dan sebagainya. Nah, kemudian klasifikasi data penelitian berdasarkan cara memperolehnya itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada data primer, dan yang kedua ada data sekunder. Di mana data primer ini merupakan sekumpulan data utama yang langsung Kemudian yang kedua, data sekunder ini merupakan sekumpulan data yang diperoleh dari subjek penelitian dan bersifat pelengkap dan penguat dari data primer. Data sekunder bisa dapat berupa artikel ilmiah, majalah, surat kabar, data statistik, dan sebagainya. Nah, kemudian klasifikasi data penelitian berdasarkan skala pengukurannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data nominal, di mana data nominal ini merupakan sekumpulan data yang berupa skala pengelompokan fakta atau peristiwa yang telah ditetapkan dan bersifat distrik dan saling pilah. Yang kedua itu ada data ordinal, di mana data ordinal ini merupakan sekumpulan data yang diukur dengan skala yang disusun berdasarkan atribut tertentu sesuai dengan jenjang dan dapat disusun dari tingkat tinggi ke rendah ataupun dari rendah ke tinggi. Kemudian yang ketiga, ini ada data interval, di mana data interval ini merupakan sekumpulan data yang diukur dengan skala yang disusun berdasarkan hasil pengukuran. Dan dalam pengukuran tersebut memiliki satuan ukuran yang sama. Kemudian yang empat ada data rasio, di mana data rasio ini merupakan sekumpulan data yang diukur dengan skala yang disusun berdasarkan hasil skala pengukuran dan mempunyai nilai 0 mutlak. Nah, kemudian ada klasifikasi data penelitian berdasarkan sumber, itu juga dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal, di mana data internal ini merupakan sekumpulan data yang didapatkan dari subjek penelitian dan menggambarkan kondisi organisasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian tersebut. Data penelitian internal ini merupakan hasil dari penelitian atau didapatkan sendiri oleh seorang peneliti.
Misalkan data tentang penjualan, pengeluaran, kepegawaian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini ada data eksternal, di mana data eksternal ini merupakan sekumpulan data yang diperoleh dari luar subjek penelitian, dan data tersebut menggambarkan kondisi organisasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian tersebut. Contohnya, data tentang penggunaan barang, tingkat produktivitas, tingkat kepuasan konsumen, dan lain sebagainya. Nah, data eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu data eksternal primer sama data eksternal sekunder. Di mana data eksternal primer ini merupakan sekumpulan data yang berupa tulisan berasal dari peneliti sendiri atau pemilik data. Sedangkan untuk data eksternal sekunder itu merupakan sekumpulan data yang diperoleh dari luar peneliti, akan tetapi berasal dari seorang atau beberapa orang di luar peneliti. Kemudian ada klasifikasi data penelitian berdasarkan jenis data. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif sama data kuantitatif. Di mana data kualitatif ini merupakan sekumpulan data berupa kata, kalimat, paragraf yang memiliki arti berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan kalau data kuantitatif ini merupakan sekumpulan data yang berupa angka atau statistik. Nah, kemudian klasifikasi data penelitian berdasarkan sifat data itu dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit sama data kontinu. Di mana data diskrit ini merupakan sekumpulan data penelitian yang nilainya merupakan bilangan asli, bukan pecahan. Kemudian, kalau data kontinu, ini merupakan sekumpulan data penelitian yang nilainya tidak selalu bilangan, namun bisa berupa pecahan. Nah, nilai pada data kontinu pada suatu interval tertentu. Kemudian, klasifikasi data penelitian berdasarkan waktu pengumpulannya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu data cross-sectional sama data time series. Di mana kalau data cross-sectional ini merupakan sekumpulan data penelitian yang menunjukkan titik waktu tertentu. Sedangkan data time series itu merupakan sekumpulan data penelitian yang menggambarkan suatu kondisi dari waktu ke waktu tertentu. Nah, selanjutnya ini ada persyaratan data penelitian yang valid, itu ada 7 syaratnya. Yang pertama ada aktual atau up to date, di mana data ini harus data valid yang memiliki kebaruan atau mengikuti perkembangan zaman dengan inovasi. Contohnya adalah penggunaan startup di bidang pertanian ataupun di bidang yang lainnya. Yang kedua itu ada representatif. Nah, di mana data penelitian yang valid harus dapat mewakili permasalahan secara jelas dan menjelaskan fakta secara luas. Contohnya adalah data penjualan ikan di pasar modern misalnya seperti itu. Yang ketiga ini ada objektif, di mana data penelitian yang valid harus dianalisis dan dikaji oleh riset dengan berdasarkan fakta yang ada, bukan merupakan penilaian subjektif dari seorang peneliti. Kemudian yang keempat ada sampling error atau unsur kesalahan sampling kecil. Nah, di mana riset yang valid harus terdapat unsur kesalahan yang kecil dan dapat dibuktikan sehingga hasil riset yang didapatkan juga akan bagus. Peneliti harus memastikan tidak banyak kesalahan yang akan terjadi pada penelitiannya. Kemudian yang kelima ada relevan, di mana penelitian yang valid juga harus memiliki data penelitian tersebut harus berkaitan dengan permasalahan yang sesungguhnya dan disertai penjelasan mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan oleh peneliti. Kemudian yang keenam, ini ada tepat waktu, di mana penelitian yang valid harus disesuaikan dengan sistematika penelitian. Di sisi lain, data penelitian hendaknya menyesuaikan waktu apabila data tersebut akan digunakan untuk melakukan evaluasi atau pengendalian. Yang ketujuh itu ada
bernilai guna, di mana penelitian valid atau riset yang valid itu harus memiliki nilai guna dan memberikan manfaat pada masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Samara. Bu Silifa, ini Samaranya nggak ada, saya lanjutkan aja nggak apa-apa ya? Kenapa? Ada sudah. Oh ada. Baru Oh, oke. ada itu Oke, Samara. barusan Halo. barusan nggak ada. Oke, Itu silakan tadi Mbak Samara dilanjut materinya. ya mohon maaf tadi agak terlempar dari Zoom. Baik, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Oke, bisa dianu dulu. Bisa di next, Mbak Virus. Mohon maaf, ini kok belum ke next. Oke. Oke, pertama pengertian dari populasi. Populasi dan sampel merupakan dua hal yang berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sampel adalah bagian dari populasi dan merupakan wakil dari anggota populasi yang diteliti. Dan populasi sendiri itu adalah keseluruhan dari bagian yang ingin kita teliti. Dan sampel itu adalah bagian kecil dari apa yang akan kita teliti. Hal tersebut sangat menentukan hasil penelitian karena dapat memberikan generalisasi pada hasil penelitian yang dilakukan. Jadi ketika kita akan meneliti suatu populasi, satu keseluruhan dari populasi. Jadi kita dapat menggunakan sebagian kecil daripada populasi tersebut atau mengambil sampel dan kemudian itu hasilnya dapat menjadi generalisasi daripada hasil penelitian pada populasi tersebut. Oke, next. Oke, nah, ini terdapat beberapa pengertian populasi dan sampel menurut Sugiono dan Arikunto. Menurut Sugiono, populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan sampel adalah sebagian-bagian sebagian-bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Selanjutnya, menurut Arikunto, populasi adalah sebagian atau keseluruhan objek penelitian atau totalitas kelompok subjek, baik manusia, gejala, nilai, benda-benda, hingga peristiwa yang menjadi sumber data suatu penelitian. Dan sampel adalah sebagian-bagian atau bagian dari populasi yang diteliti. Next. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan antara populasi dan sampel. Dilihat dari pengertiannya, populasi itu merupakan keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel itu adalah sebagian atau bagian kecil dari populasi itu sendiri. Jika dilihat dari fokus kerjanya, populasi berfokus pada identifikasi karakteristik populasi, dan sampel berfokus pada pendugaan karakteristik yang sudah ditentukan melalui populasi dan sampel menurut pengumpulan data. Mengingat cakupan yang luas dari populasi, pengumpulan data populasi dapat dilakukan melalui kegiatan seperti sensus. Sedangkan pengumpulan data sampel lebih efektif menggunakan pengumpulan data melalui survei. Next. Next, Mbak. Terus, terdapat kemudian yaitu adalah karakteristik dari sampel. Terdapat dua karakteristik sampel, yaitu yang pertama harus yaitu akurasi dan presisi.
Akurasi adalah merupakan sejauh mana sampel didapatkan tanpa adanya bias sampel. Dan selanjutnya ada presisi, yaitu berkaitan dengan ketepatan atau ketelitian. Hal ini mengacu pada saat mengambil sampel itu mengacu pada seberapa dekat taksiran sampel dengan karakteristik dari suatu populasi. Okay, next. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Jadi teknik pengambilan sampel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada probability sampling atau sampling acak, dan yang kedua adalah non probability sampling atau sampling tidak acak. Probability sampling adalah teknik pengambilan ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel terpilih. Teknik ini biasanya digunakan untuk jumlah populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, lalu ada non-probability sampling. Teknik pengambilan ini merupakan kebalikan dari yang probability sampling. Teknik ini tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih. Jadi kalau pada probability sampling, misalnya terdapat 10 orang, maka misalnya kita terdapat 10 dalam populasi terdapat 10 orang, dan kita akan mengambil sampelnya itu hanya kepada 5 orang, maka ke 10 orang di antara 10 orang ini, mereka dapat menjadi sampel dengan kesempatan yang sama. Sedangkan pada probability sampling itu, jika ada populasi, terdapat 10 orang. Nah, orang 10 orang ini tidak semuanya tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi sampel. Karena biasanya kalau pada probability sampling itu ada ketentuan atau ciri-ciri yang diinginkan oleh peneliti, sehingga hanya sampel dengan ciri-ciri atau yang memenuhi syarat tertentu saja yang dapat menjadi sampel seperti itu. Oke, Mbak, next. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, probability sampling itu dibagi menjadi 4. Ada 1, simple random sampling. Lalu ada systematic random sampling. Lalu ada stratified random sampling, dan yang keempat itu ada random cluster sampling. Kalau simple random sampling itu, kalau di sample random sampling itu sendiri, menurut Klinger sendiri, simple random sampling adalah metode penelitian dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu hingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama terpilih untuk ambil. Jadi itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Lalu yang kedua itu ada systematic random sampling. Sebentar ya. Nah, jika pada systematic random sampling itu sendiri, berarti sampel yang kita akan ambil pada populasi itu orang-orangnya yang sudah kita pilih. Jadi maka itu disebut dengan sistematik karena sampel itu yang sudah kita pilih. Lalu selanjutnya ada stratified random sampling. Di sini adalah penelitian sampel acak struktur yang dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut dengan strata. Lalu setiap sampel dipilih dari masing-masing stratum. Jadi dalam populasi itu akan dipisahkan menurut sub-subnya. Misalnya dalam populasi sebuah sekolah dasar, lalu kita akan membagi sub-subnya menurut sub usia. Nah, setelah itu dari setiap sub-sub usia itu kita ambil masing-masing misalnya satu anak menjadi sampling. Nah, itu masuk dalam statistik sample sampling. Lalu yang keempat itu adalah cluster random sampling. Nah, untuk cluster sampling adalah teknik sampling di mana peneliti membentuk beberapa cluster dari hasil penyeleksian sebagai individu dari bagian sebuah populasi. Cluster sampling itu contohnya misalnya kita akan melihat performa akademis mahasiswa tingkat akhir yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, kan kita nggak mungkin nanyain satu-satu setiap mahasiswa akhir yang ada di Jawa Barat. Maka kita buat dalam klaster-klaster tertentu. Klasternya itu misalnya mahasiswa akhir yang di universitas
di Universitas A, di Universitas B, seperti itu. Maka itu disebut juga dengan termasuk dalam probability sampling, cluster random sampling. Next. Selanjutnya adalah non-probability sampling. Oke, yang pertama itu ada purpose sampling. Kalau purposive sampling itu berarti kita mengambil sampel dengan tujuan tertentu. Sehingga biasanya kalau pada purposive sampling itu sampelnya memang sudah memenuhi suatu dari tujuan penelitian tersebut. Lalu yang kedua adalah snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data pada awalnya jumlah dikit, lalu lama-lama akan semakin besar. Jadi seperti snowball atau seperti bola salju yang ketika melinding akan semakin besar. Jadi awalnya mengambil datanya kecil-kecil, lalu tambah lama akan semakin besar. Lalu yang ketiga ada accidental sampling. Accidental sampling itu adalah ke nah, teknik pengambilan accidental sampling itu peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya saat itu. Penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampelnya sulit dilakukan. Jadi misalnya sampelnya itu baru ditemukan saat itu juga hingga langsung dilakukan penelitian pada sampel tersebut. Lalu yang terakhir itu ada kuota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang dibutuhkan itu terpenuhi. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah cara menentukan sampel berdasarkan populasi. Nah, untuk menentukan populasi ini kita terdapat dua rumus, yaitu pertama ada rumus Jacob-Cohen dan yang kedua ada rumus Slovin. Nah, rumus Slovin ini digunakan untuk populasi yang jumlahnya sudah diketahui secara pasti. Rumus Slovin biasanya digunakan dalam penelitian dengan jumlah sampel yang sangat besar dengan metode survei. Tujuan penggunaan rumus ini adalah untuk mendapatkan sampel sesedikit mungkin, tapi dapat mewakili seluruh populasi. Nah, bisa dilihat di situ rumusnya adalah N kecil sama dengan N per 1 plus N besar E kuadrat, di mana N kecil itu adalah jumlah sampel, lalu N besar itu mewakili jumlah populasi, dan E sendiri adalah tingkat kesalahan yang diambil dari nilai presisi. Apabila nilai presisi atau ketepatannya 95%, maka tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05%. Selanjutnya yaitu rumus Jacob-Cohen. Nah, rumus ini digunakan untuk mengambil sampel yang belum diketahui jumlah populasinya. Rumus ini menetapkan ukuran sampel berdasarkan teknik analisis data yang menggunakan 4 faktor yang menjadi penentu untuk menetapkan ukuran sampel, yaitu ukuran sampel, signifikan, directionally, dan ukuran efek. Nah, bisa dilihat di situ untuk notasi rumusnya yaitu N sama dengan T per F kuadrat ditambah U dan ditambahkan dengan 1. Dengan N adalah jumlah sampel yang dicari dan T adalah nilai pada tabel signifikasi yaitu 1% dari banyaknya variabel yang terkait dalam penelitian. Lalu F kuadrat F2 adalah ukuran efek atau efek size dan U adalah jumlah variabel penelitian. Next. Oke, bisa di next. Selanjutnya adalah setting penelitian. Setting penelitian adalah lingkungan atau tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan subjek penelitian. Setting penelitian kualitatif naturalistik mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi tempat, dimensi pelaku, dan dimensi kegiatan. Subjek penelitian yang telah tergambar dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja, kemudian menjadi informan yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Bisa di next.
Baik, mungkin ada pertanyaan. Sebelumnya saya izin sebentar nih karena